Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Indar Mitasari dari kelas TRPL 4A dengan NIM H191600471. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi manajemen inventory dengan metode FIFO. Sebelum masuk ke metode FIFO, saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang apa sih itu manajemen inventory. Jadi, manajemen inventory itu manajemen persediaan. Itu merupakan suatu bagian dari manajemen produksi dan manajemen operasional. Manajemen inventory itu dibagi menjadi beberapa metode. Salah satunya itu ada metode FIFO. Metode FIFO pertama kali dikenal dalam akuntansi keuangan sebagai sistem metode dalam penilaian persediaan. Artinya, dalam metode FIFO tersebut, persediaan yang pertama kali dicatat saat penjualan ialah persediaan yang pertama kali masuk. Jadi, saya akan memperlihatkan hasil pengerjaan dari metode FIFO. Nih, ini adalah hasil pengerjaan saya yang diberikan tugas kemarin. Untuk lebih detailnya kita lihat saja di gambar sebelah. FIFO, first in, first out. Langsung saja, kita di sini ada tanggal, ada pembelian, ada penjualan dan persediaan. Pada kolom pembelian itu bukan di kolom pembelian aja, tapi ada di kolom pembelian, penjualan dan persediaan. Kolomnya ada jumlah, harga dan total. Seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke tanggal 1. Di tanggal 1 ini itu ada transaksi pembelian dengan jumlah 60. Harga satuannya itu 2000. Jika ditotalkan 60 dikali 2000 hasilnya 120.000. Langsung kita masukkan ke persediaan. Di persediaan kita langsung tulis yang tadi di pembelian berarti 60, harga satuannya 2000 dikalikan 60 kali 2 berarti 120.000. Seperti itu. Lanjut ke tanggal 2. Di tanggal 2 itu ada transaksi penjualan. Di penjualan itu ada 40 jumlahnya. Harga satuannya 2.500. Jika kita totalkan 40 dikali 2.500 hasilnya 100.000. Nah, baru sebelum kita masukkan ke persediaan, kita lihat dulu di persediaan itu jumlahnya 60. Sedangkan di tanggal 2 ada penjualan sebanyak 40. Setelah itu kita kurangin, berarti 60 dikurang 40 yang tersedia di persediaan sisa 20. Seperti itu. Baru di harganya kita masukkan 2000. Kita kalikan lagi, 20 kali 2000 sama dengan 40.000. Tanggal 3 terjadi transaksi penjualan dengan jumlah 10, harga satuannya 1.900 jika ditotalkan menjadi 19.000. Sebelum kita masukkan ke persediaan, di persediaan masih ada 20. Dan di transaksi penjualan itu pada tanggal 3 ada sejumlah 10. Berarti 20 dikurang 10 yang masuk di persediaan tersisa 10. Lalu kita masukkan harganya 1.900. Jika dikalikan berarti 19.000. Pada tanggal 4 terjadi transaksi pembelian dengan jumlah 150, harga satuannya 2.500, jika ditotalkan 375. Seperti itu. Tapi sebelum kita masukkan 150 ini ke persediaan, pada tanggal 3 itu masih ada yang tersisa sebanyak 10. Lalu kita tulis paling awal di tanggal 4, berarti kita tulis 10, harganya 1.900, jika ditotalkan 19.000. Lalu di akhir kita masukkan 150. 2.500 dengan harganya 2.500, totalnya 375. Pada tanggal 5 terjadi transaksi penjualan dengan jumlah 50, harga satuannya 2.500, jika ditotalkan 125.000. Karena sebelumnya masih ada yang tersisa, berarti kita jumlahkan dulu 150 ditambah 10, berarti di persediaan ada 160.
Lalu kita kurangkan di penjualan sebanyak 50, berarti 160 dikurang 50 yang kita masukkan di persediaan tersisa 110. Untuk harganya kita masukkan 2.500. Jika kita totalkan 110 dikali 2.500, totalnya itu 275. Tanggal 6 terjadi transaksi pembelian dengan jumlah 200. Harga satuannya 2.100, jika ditotalkan menjadi 420. Sebelum kita masukkan ke persediaan, pada tanggal 5 masih ada yang tersisa. Yang tersisa itu 110. Berarti kita masukkan di awal. Kita tulis lagi 110 dengan harga 2.500, jika ditotalkan menjadi 275. Setelah itu di akhir kita masukkan 200, harganya 2.100, jika ditotalkan menjadi 420. Tanggal 7 terjadi transaksi penjualan dengan jumlah 100, harga satuannya 2.500, jika ditotalkan menjadi 250. Sebelum dimasukkan ke persediaan, kita lihat dulu masih ada yang tersisa sebanyak 110 ditambah 200, berarti jumlahnya 310. 310 jika dikurangin penjualan pada tanggal 7 100, berarti tersisa 210. Kita masukkan harganya 2.100. Jika ditotalkan 210 dikali 2.100, hasilnya 441.000. Kemudian pada tanggal 8 terjadi transaksi lagi pada penjualan sebanyak 20, harga satuannya 2.500, totalnya 50. Sebelum kita masukkan ke persediaan masih ada tersisa sebanyak 210. Berarti kita kurangkan 210 dikurang 20 pada tanggal 8, yang tersisa di persediaan 190. Dengan harga satuannya 2.100, jika kita totalkan menjadi 399.000. Lanjut ke tanggal 9. Di tanggal 9 ini terjadi transaksi lagi dengan penjualan sejumlah 30, harga satuannya 2.500, jika ditotalkan menjadi 75.000. Sebelum kita masukkan ke persediaan, kita hitung lagi. Di persediaan tersisa 190. Lalu kita kurangkan 190 dikurang penjualan pada tanggal 9, jumlahnya 30, berarti 190 dikurang 30, hasilnya menjadi 160. Kita tulis lagi harganya, harga satuannya 2.100. Lalu kita kalikan 160 dikali 2.100, hasilnya 336.000. Dan yang terakhir pada tanggal 10 itu ada transaksi penjualan lagi dengan sejumlah 10, harga satuannya 2.500, jika ditotalkan menjadi 25.000. Karena di persediaan masih ada sebanyak 160, kita kurangkan 10, berarti menjadi 150. Ini yang tersisa dengan harga satuannya 2.100. Lalu kita kalikan 150 dikali 2.100, tersisa 315.000. Seperti itu ya. Pada tabel FIFO terlihat total pembelian persediaan itu senilai 915.000 dengan 3 kali pembelian. Dan persediaan tersisa di akhir bulan senilai 315 dengan penjualan senilai 644.000. Jadi laba dari transaksi di atas itu bisa kita hitung dengan rumus laba sama dengan penjualan dikurang pembelian dikurang persediaan. Jadi kita hitung dulu. Di penjualan itu 644,
lalu kita kurangkan jadi 915 dikurang 315, itu hasilnya menjadi 44.000. Jadi itu tadi yang kalian lihat nih, ini ya, tuh kalian bisa lihat. Pada tabel ini itu pembeliannya itu sebanyak 915.000 dengan 3 kali pembelian, dan persediaan tersisa di akhir itu senilai 315.000 dengan penjualan itu sebanyak 644.000 yang ini ya, tuh. Jadi labanya bisa kita hitung penjualan dikurang pembelian dikurang persediaan. 644 di penjualan ini kita kurangkan di pembelian sebanyak 915.000 dikurangin dengan persediaan 315.000, berarti total laba yang didapatkan itu 44.000. Kalian bisa lihat di sini. Jadi itu tadi hasil dari pengerjaan tugas saya dengan metode FIFO. Semoga kalian bisa pahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.